Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda semuanya? Bapak harapkan hari ini masih semangat ya, karena dikarenakan hari ini masih jam sekarang masih jam pagi. Anda semua sudah sarapan kan? Jadi kalau yang belum sarapan ya bisa jadi layu. Ya sebelum berangkat ke sekolah kita perbaiki gizi dulu biar sampai di sekolah Anda semua tetap semangat, tidak ada yang ngantuk ya. Ya, tolong ketua kelas dipimpin doanya, doa pembelajaran. Terima kasih kepada ketua kelas. Sekalian di absen dulu ya, nanti dicatat aja kawan-kawan yang nggak hadir hari ini. Ya, minggu kemarin kita kan mempelajari tentang akikah, ya kan? Ada yang paham, ada yang tidak paham di sekitaran materi tentang akikah? Nggak ada ya? Paham semuanya ya? Ya. Untuk hari ini Bapak akan membawakan mata pelajaran fikih dengan materi beriman kepada Allah. Ya, Anda. Apakah kita bisa mulai pembelajaran hari ini? Yang di belakang tolong diperhatikan ya. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya, Anda semuanya sudah sama-sama kita ketahui bahwa beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Ya, Anda, beriman kepada Allah itu adalah wajib bagi orang muslim. Ya, kecuali nanti orang yang non muslim ya. Beriman kepada Allah itu wajib. Dikarenakan apa? Karena Allah lah yang menjadikan bumi, langit serta isinya di dalam semua, dan dialah yang berkuasa atas sesuatu yang telah terjadi di muka bumi ini. Beriman kepada Allah itu akan menjamin kita bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Tentu bertanya kepada Anda, apa itu beriman? Sebelum kita membahas Allah, tentunya kita harus membahas beriman. Apa itu beriman? Secara bahasa, secara istilah, secara bahasa, beriman itu adalah keyakinan. Itu artinya ya. Beriman artinya secara bahasa yaitu percaya. Ya. Beriman, iman kepada Allah. Iman itu secara bahasa percaya. Ya. Pahami ya Anda? Iman adalah secara bahasa percaya. Secara istilah, iman secara istilah yaitu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengerjakan dengan badan.
Iman secara istilah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melakukan dengan badan. Contohnya, apa yang diucapkan dengan lisan? Itu tadi yang rukun iman Tuhan Anda. Yang pertama itu rukun iman. Rukun iman yang pertama itu beriman kepada Allah, ya. Yang kedua beriman kepada malaikat, dan yang ketiga beriman kepada Rasul. Itu yang diucapkan. Terus meyakini dengan hati. Yakin kita Anda semuanya bahwasanya Allah itu ada dengan segala keagungannya, dengan segala kasih sayangnya, dengan segala kemurahannya, ya Nanda, itu yang diyakini dengan hati. Dan melakukannya dengan badan. Apa yang dilakukan? Pasti di dalam hati Nanda, ya, melakukan segala yang perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya, ya. Dalil dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, yang bagi yang Anda semua yang ada Al-Qurannya dibuka Al-Qurannya, ya. Surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Nanda, Bapak tuliskan, ya. Ditulis di buku wahyunya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, ditulis di dalam buku catatan, ya. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, tulis, ya. Enggak Bapak tulis lagi. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, Tuhan tadi itu Allah, ya. Dan tanamkan dalam hati, kita harus beriman kepada Allah. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Tentu di dalam hati Anda, apa sih untungnya kita beriman kepada Allah? Ya, tadi sudah dibahas. Apabila Anda sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Akan tenteram hatinya, akan tenang hatinya, ya. Akan tenang hatinya. Dikarenakan apa? Karena segala sesuatu hal yang ada di permukaan bumi ini adalah miliknya, ya. Anda lahir di dunia ini adalah kehendaknya, ya. Anda kaya di muka bumi ini adalah kehendaknya, ya. Semua yang ada di atas bumi ini adalah kehendaknya atas segala perintahnya. Untuk itu Anda semua disuruh Allah ada itu rukun Islam, ya Anda. Rukun Islam yang pertama itu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan Anda semua sudah paham, sudah tahu apa itu dua kalimat syahadat, kan? Yang kedua mendirikan sholat, itu adalah perintah-perintah Allah. Yang ketiga membayar zakat, ya. Yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima itu naik haji bagi yang sanggup, ya. Fokus kepada pembahasan kita terlebih dahulu dulu, ya. Yaitu beriman. Ya, Anda semua harus menanamkan dalam hati untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, itulah Anda semua akan dapat
hatinya akan tentram, jiwanya akan tenang, ya, bahagia di dunia dan akhirat, ya. Ya, cita-cita seorang hamba Allah itu di atas permukaan bumi-nya itu adalah bahagia di dunia maupun di akhirat nanti, ya. Dan untuk selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman, yang sudah beriman kepada Allah, yaitu selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yaitu contohnya larangannya tidak berzina, tidak meninggalkan sholat, ya. Dan yang kedua, punya malu. Malu artinya di sini ialah malu mengerjakan yang dilarang Allah, ya. Itu tanda-tandanya itu. Ananda berbuat dosa, Ananda mencuri sendal di masjid, contohnya di musola sekolah kita, ya. Malu Ananda mengambil sendal itu, kenapa? Karena Allah memperhatikan kita. Ananda malu. Itu sudah tanda-tanda orang yang beriman. Dan yang ketiga, hidupnya selalu bersyukur, ya. Apapun yang dia terima, apapun kayak mana, bagaimanapun keadaannya, dia tetap bersyukur. Waktu dia di bawah, dia tetap bersyukur. Waktu dia di atas, dia tetap bersyukur, ya. Bersyukur dalam arti kata, kan kemarin sudah kita bahas bersyukur itu apa, ya. Imam Syafi'i menjelaskan ada 3 kategori yang bersyukur itu. Yang pertama itu mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya, ya. Itu seandainya Ananda dapat sedekah dari sekolah, seandainya Ananda dapat beasiswa di sekolah, ya Ananda bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i itu sudah termasuk dengan bersyukur, ya. Tapi itu masih termasuk bersyukur yang paling rendah, ya. Dan yang kedua, kata Imam Syafi'i, meyakini hati bahwasanya nikmat Allah, nikmat itu datangnya dari Allah. Tadi beasiswa kan, meyakini bahwasanya beasiswa itu datangnya dari Allah melalui perantaraan sekolah untuk Ananda. Ananda yakin bahwasanya beasiswa yang datang tadi adalah nikmat yang diberikan Allah. Anda bersyukur, ya. Itu nikmat yang sedang menurut kategori, itu cara bersyukur menurut kategori Imam Syafi'i yang sedang, ya, pertengahan. Dan yang selanjutnya mempergunakan nikmat Allah itu kemana? Ya, mempergunakan nikmat Allah itu kemana dibawanya? Kepada kejahatan, kezoliman, atau kepada yang kebaikan. Tadi Ananda dapat beasiswa, ya. Ananda bawalah beasiswa ini untuk menuntut ilmu. Ananda rajin sekolah. Ananda sudah termasuk bersyukur dalam kategori 3 Imam Syafi'i, ya. Yang pertama tadi mengucapkan alhamdulillah melalui lisan. Yang kedua, meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, ya. Dan yang ketiga, membawa nikmat itu kepada kebaikan. Ananda sudah termasuk bersyukur, ya. Makanya Ananda banyak-banyak bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, ya Ananda, niscaya aku akan menambahinya. Tapi ingat, ya Ananda, jikalau Ananda kufur atau tidak mensyukuri nikmat Allah itu, tunggulah azabnya sangat pedih, ya. Untuk itu Bapak harapkan Ananda harus selalu bersyukur biar agar nanti Ananda nikmat hidup Ananda itu semakin bertambah, ya. Hati Ananda itu akan tenteram jikalau Ananda selalu mendekatkan hati kepada Allah. Dan yang selanjutnya, sabar. Sabar maksudnya di sini menerima
menerima apa saja yang datang. Ya, contohnya Bapak Ananda dapat musibah hari ini, uang Ananda hilang, sendal Ananda hilang, Ananda tetap sabar. Ya, sabar menghadap cobaan Allah. Ya, ingat ya Ananda, cobaan itu tidak akan diberikan kepada seseorang itu kecuali dia mampu. Ya, maksudnya apa? Enggak, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada seseorang itu kecuali dia kalau dia tidak mampu. Ya, jadi cobaan itu sebatas mana kemampuannya, menguji sebatas mana kemampuannya. Ya, jangan di pertengah jalan nanti Ananda hilang sandal. Aduh, nggak adil. Tuhan itu udah kata Ananda nggak boleh. Itu nggak sabar namanya. Sabar, tanamkan dalam hati itu rasa sabar itu ya. Ya, mungkin Ananda ada pertanyaan? Ya, Bapak jelaskan kembali ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu iman. Iman itu apa? Iman itu keyakinan. Ya, secara bahasa, namun secara istilah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melakukan dengan badan. Ya, Ananda, Bapak harapkan sesudah pembelajaran ini Ananda semua dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari ya, seperti contoh-contoh yang Bapak jelaskan tadi. Ya, mungkin di pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti sesudah di rumah Ananda pelajari kembali apa itu iman kepada Allah ya. Untuk materi selanjutnya yaitu iman kepada malaikat, Ananda baca-baca buku paketnya di rumah ya. Untuk ketua kelas tolong diantarkan absennya. Ya, mungkin untuk pertemuan kita hari ini, untuk tugas Ananda cari lagi dalil-dalil tentang iman kepada Allah. Masih banyak di dalam Al-Quran itu ya. Bapak baru menjelaskan satu tadi. Ananda cari di dalam Al-Quran, Anda tulis dalam buku tugas. Besok pas pertemuan selanjutnya kumpulkan kepada Bapak ya. Ya, tolong di ketua kelas tolong dikumpulkan nanti ya pas kita pertemuan. Ya, mungkin cukup sekian saja. Allahumma fiqh lakum min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.